Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Agustin Fahmi, NIM F1D1190509 dengan nomor urut absen 09 dari Prodi Teknik Pertambangan kelas A. Dalam memenuhi ujian tengah semester mata kuliah metode numerik, saya akan memberikan penjelasan singkat terkait proses pengerjaan dari soal yang telah ditentukan dengan menggunakan metode titik tengah dan metode Simpson. Sebelum melakukan proses pencarian, kita terlebih dahulu harus menentukan nilai batas atas, batas bawah, kemudian nilai H dan nilai N. Kebetulan untuk nilai A atau nilai batas bawah ini saya menggunakan 9, nilai batas atasnya 11, dan nilai H telah diketahui dari soal. Setelah kita mengetahui semuanya, maka akan dilanjutkan dengan proses pencarian nilai N, di mana rumus yang akan digunakan dalam proses pencarian nilai N ini yaitu batas atas dikurang batas bawah dibagi dengan H. Didapatkanlah sebesar 20. Kemudian, setelah kita menentukan nilai N, maka kita harus menentukan batas akhirnya, di mana batas akhir ini berfungsi di manakah proses pencarian ini akan berakhir. Dengan cara nilai N ini, nilai N yang telah kita cari berupa 20 dikurang dengan 0,5. Setelah kita mengetahui nilai-nilai dasar dalam proses pencarian ini, kita lanjutkan dengan proses pengisian pada tabel. Di sini telah tersedia tabel I, tabel U, kemudian tabel fungsi U. Tabel I ini kita mulai dengan nilai 0,5. 0,5 atau 1/2. Kemudian di baris kedua kita menggunakan 3/2 atau 1/2. Untuk mempersingkat waktu, maka kita akan drag dari 0,5 ini hingga 19,5 atau 19/2. Setelah kita menentukan nilai I, maka dilanjutkan dengan proses pencarian untuk pencarian nilai U. Untuk nilai U pada baris pertama, itu kita menggunakan rumus batas bawah atau yang kita kenal dengan A, batas bawah dikurang, batas bawah ditambah dengan H per 2. Maka didapatkanlah hasil berupa 9,05. Di baris kedua, kita akan merubah rumusnya menjadi U0 atau 9,05 ini ditambah dengan H 0,1, maka didapatkanlah hasil 9,15. Karena mulai dari baris kedua hingga ke bawah itu menggunakan rumus yang sama, maka nilai dari H ini akan kita kunci agar hasil yang didapatkan itu lebih valid. Maka kita kunci menggunakan $. Untuk mempersingkat waktu, maka akan kita drag hingga ke bawah. Dan didapatkanlah hasil sebesar 10,95. Proses pencarian selanjutnya yaitu substitusikan nilai fungsi yang telah ditentukan, yaitu ini, nilai fungsi ini dengan nilai U. Nilai U yang barusan kita cari. Maka akan kita substitusikan, yaitu
Kita mulai masukkan 2 dikali U pangkat 3 dikurang 6 per U ditambah 10 dikurang U. Dapatkanlah hasil 1482,7222. Kemudian mempersingkat waktu, kita drag aja ya sampai ke bawah. Setelah kita drag, baru kita atur. Ini akan kita jadikan menjadi 5. Setelah kita rubah, proses terakhir yang akan kita lakukan yaitu penghitungan total dari keseluruhan. Maka, untuk pencarian total ini, kita menggunakan proses perhitungan yaitu sama dengan sum, kemudian kita drag dari awal hingga akhir. Oke. Sip. Didapatkanlah hasil, kemudian nilai dari total ini akan kita gunakan dalam proses penghitungan hampiran. Proses penghitungan hampiran ini yaitu sama dengan nilai H ini dikalikan dengan total yang baru saja kita hitung. Oke. Didapatkanlah hasil. Ini kita rubah menjadi 5 ya. Oke. Maka kita lanjutkan dengan metode Simpson. Namun pada metode Simpson ini, dasar-dasar yang kita butuhkan sama seperti metode titik tengah. Untuk metode Simpson ini sendiri bisa dikatakan hampir mirip dengan metode titik tengah, namun bedanya pada proses nilai I atau integrasinya dan tabel yang diperlukan. Jika pada tabel integrasi, pada titik tengah itu hanya batas fungsi dari U atau batas substitusi, lalu pencarian total dan hampiran selesai. Jika pada Simpson ini kita harus mencari koefisiennya, kemudian fungsi dari U ini sendiri akan kita kalikan dengan koefisien. Karena nilai A, B, H, N, dan batas pencarian akhirnya telah kita ketahui, maka kita langsung lanjut. Untuk I-nya itu sendiri dimulai dari 0. Nah, inilah yang membedakan dari titik tengah. Jika pada titik tengah itu dimulai dari 0,5, namun jika pada Simpson ini kita hanya perlu dimulai dari 0. Untuk mempersingkat waktu, jadi kita drag aja ya. Kita drag hingga 20, karena 20 inilah batas dari pencarian. Kemudian kita memasuki U. U ini pada baris pertama atau U0, itu kita menggunakan dari nilai batas bawah yang kita miliki, yaitu 9. Kemudian pada U1-nya ini, kita mulai menerapkan rumus di mana U0 ditambahkan dengan nilai H yang kita miliki. Nah, didapatkanlah hasilnya 9,1. Namun, dari baris kedua ini hingga baris ke-20 itu menggunakan rumus yang sama, jadi untuk mempersingkat waktu akan kita drag. Dan jangan lupa
nilai H-nya harus kita kunci karena nilai H ini sama. Dan apabila tidak kita kunci maka hasilnya akan salah. Oke, setelah kita kunci menggunakan dolar, akan kita drag hingga batas 20. Kemudian, fungsi dari U. Fungsi dari U ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jika fungsi U ini adalah substitusi antara fungsi dengan U yang telah kita peroleh. Maka di sini akan kita substitusikan 2 dikalikan dengan U pangkat 3, kemudian dikurang 6 per U, ditambahkan 10 dikurang U. Setelah didapatkan hasil, karena dari U0 hingga U0 hingga U20 ini menggunakan rumus yang sama, maka tidak masalah jika kita otomatis drag ya. Tara. Setelah itu baru kita atur komanya. Karena di perintah soal 5, maka kita turutin saja menjadi 5. Setelah fungsi dari U ini kita ketahui, maka kita akan memasuki tahap selanjutnya yaitu pencarian koefisien. Pencarian koefisien ini telah ditetapkan dari rumus, dan dari rumus inilah harus kita analisis terlebih dahulu. Dari rumus ini kita dapatkan koefisien yang pertama dan yang terakhir itu adalah 1. Nah, dari koefisien ini kita dapatkan apabila dia bersifat ganjil maka nilai koefisiennya 4, apabila dia genap maka nilai koefisiennya itu 2. Maka kita tulislah 4, 2, 4, 2. Hingga ke bawah ya. Hingga batas akhirnya. Hati-hati, disinilah kita harus teliti. Agar tidak salah ya guys. Nah. Kemudian setelah kita mengetahui koefisiennya, yang selanjutnya yaitu kita harus mengalihkan fungsi dengan koefisien. Karena kita telah memiliki fungsi dan kita telah memiliki koefisien, maka langsung saja kita kalikan dengan cara sama dengan fungsi U dikalikan dengan koefisien. Seperti biasa ya, karena ini menggunakan rumus yang sama, jadi otomatis kita drag pun juga nggak apa-apa. Karena tidak berpengaruh. Nah, setelah itu baru kita atur komanya menjadi 5 sesuai dengan yang telah ditetapkan dari soal. Nah, selesailah proses pencarian tabel. Tapi di sini kita belum selesai ya. Kita harus mencari total dengan hampiran untuk pembandingnya. Untuk total dan hampiran sendiri, itu rumusnya sama seperti rumus total dan hampiran sebelumnya. Jadi untuk proses pencarian total ini yaitu sama dengan sum, kita drag dari awal hingga akhir. Nah, setelah mendapatkan hasil, maka kita cari hampirannya. Untuk hampiran ini sendiri, itu sama dengan nilai H dikalikan dengan total yang baru kita cari. Dikali total. Oke, kita telah menemukan total dan hampiran. Jadi, setelah proses ini, maka saya simpulkan kesimpulan dari proses pencarian kali ini yaitu hampiran pada kedua metode ini mendapatkan hasil yang sama.
total dan hampiran dari titik tengah hingga Simpson itu hasilnya sama. Kemudian perbedaan antara titik tengah dan Simpson ini apabila pada titik tengah dia tidak memerlukan nilai koefisien. Sedangkan pada Simpson kita sangat memerlukan nilai koefisien, di mana nilai koefisien ini telah ditentukan apabila dia ganjil maka bernilai 4, apabila dia genap bernilai 2. Baiklah, sekian video penjelasan singkat saya mengenai metode numerik. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.